ini tergantung siapa lawannya. Kalau lawannya penista agama, maka Unidiva akan melakukan metode komparasi atau mirroring. Kalian mau request apa sama aku? Perdi Sambo, Tuhanmu itu menyelamatkan siapa? Jangan kau tipu-tipu kami umat Islam. Kami membaca Bible juga. Kami pakai otak. Pertanyaanku, ketika Yesus mengaku dia diutus untuk Bani Israel, tidak patut memberikan termahan kepada wanita Kan'an yang adalah anjing. Kau siapa? Anjing. Kenapa? Karena orang di luar Bani Israel kata Yesus adalah kunarion alias anjing. Bukan aku yang bilang, Yesusmu yang bilang. Oke? Bukan aku. Tepuk gemuruh. Jadi menghadapi penghujat, pelaku ad hominem, nggak perlu sopan-sopan, nggak perlu, nggak akan ada hikmah di sini. Ini sudah berperang, dia sudah menyerang akidah. Yang tadi si Erben penipu tadi menyerang Allah dengan mengatakan Allah botol. Itu sudah menyerang. Bagi saya, kewajiban saya memerangi balik dia dengan menunjukkan bahwa ketika dia mengatakan Tuhan kita membolehkan membunuh orang yang memang layak untuk dibunuh botol, maka Tuhannya membunuh orang yang tidak layak dibunuh. Baca dalam kitab mereka, ada kisah Arkan. Arkan adalah seseorang, bayangkan mengerikan. Kak Nora tahu cerita Arkan? Arkan itu mencuri, bayangkan kalian ya, mencuri dalam Islam masih mending potong tangan hukumnya. Mencuri dalam Bible hukumannya apa? Si Arkan anaknya diambil, hartanya diambil, dibakar hidup-hidup dan dirajam. Kayak gitu ajaran kasih. Lalu kalau kalian bantah bahwa itu Yesus, pertanyaanku, kalian mau bilang Yesus bertobat ketika jadi manusia? Kalian mau bilang bahwa Bapak lebih buruk kelakuannya daripada anaknya Yesus? Jadi Yesus datang ke situ mau menunjukkan bahwa ada loh Tuhan lainnya yang lebih baik daripada Bapakku yang sering membunuh dalam perjanjian lama gitu. Ngeri kali doktrin kalian ini. Naik ke atas, diskusi baik-baik. Nggak perlu kita, aku lebih mampu menunjukkan konsekuensi yang mengerikan dalam keyakinan kalian, menggunakan cara berpikir yang sehat tanpa perlu menambah-nambahi kata-kata kotor. Cukup kubacakan dalam kitab kalian. Arkan dibunuh dengan cara keji. Seorang perempuan yang tidak perawan lagi ketika menikah dirajam sampai mati depan mama dan bapaknya. Ajaran kasih itu. Tuhan kalian pernah lakukan itu sebelum dia menyamar jadi manusia. Sebelum dia berubah jadi manusia. Begitu ajaran kasih. Kalau itu diterapkan untuk dunia, tidak ada lagi orang Kristen yang selamat. Karena belum tentu semua Kristen itu perawan. Nggak usah banyak cerita di Eropa itu ya. Umur 13-12 sudah bolong. Boleh berski di papap dengan pacarnya. Dan ketika dia menikah sudah nak virgin, pakai hukumnya Tuhannya Bani Israel, matikan dia depan mama bapaknya. Dengan cara apa? Lempar pakai batu. Mau kalian tahu dalilnya? Nih, kutunjukkan dalilnya. Ya, tadi aku belum tunjukkan ayat selangkangan ya Mona Lisa ya. Nih. Nih ya. Kok sama aku nggak bisa kalian tuh nggak bisa sama aku main-main. Soalnya aku baca Bible kalian. Nih, kutunjukkan dalilnya ya. Nih, Ulangan pasal 22. Imamat. Kan. Nah, Ulangan pasal 22 ya, ayat 14. Nih, kita baca ya teman-teman ya. Ini nih, nanti aku tunjukkan ayat selangkangan. Tadi aku udah janji mau kasih ayat selangkangan, nggak jadi pula. Nih ya. Kalian ini menunjuk satu ke orang, 5-4 tunjuk buat kalian nih. Misalkan seorang laki-laki kawin dengan seorang gadis dan kemudian tidak menginginkannya lagi. Ia membuat tuduhan palsu bahwa istrinya bukan perawan pada waktu mereka kawin. Dalam hal itu, orang tua wanita itu harus mengambil kain pengantin yang ada bekas darahnya yang membuktikan bahwa anak mereka pada waktu itu masih perawan. Kain itu harus menunjukkan kepada para pemuka kota di pengadilan. Ayah gadis itu harus berkata kepada mereka, "Saya sudah serahkan anak saya kepada orang ini menjadi istrinya, tetapi sekarang ia tidak menginginkannya lagi." Ia buat tuduhan palsu dengan berkata bahwa istrinya bukan perawan. Waktu mereka kawin, tetapi ini buktinya bahwa anak saya waktu itu masih perawan. Perhatikan bekas darah pada kain pengantinnya ini. Nah, jadi gitu ya, kalau seandainya ada tuduhan bela diri ya, sama itu. Kemudian mereka juga harus mendenda dia 100 uang perak dan menyerahkan uang itu. Jadi kalau laki-laki memfitnah nggak dibunuh ya,
Pebi di mute dulu. Pebi di mute dulu. Pebi di mute dulu. Pebi, Kak Nora, si Pebi ini di mute dulu. Jadi, kalau laki-laki memfitnah istrinya tidak perawan, tak dibunuh, guys. Tengok diskriminasi terhadap perempuan. Tengok kalian ini ya. Nah, mereka juga harus mendenda dia 100 uang perak dan menyerahkan uang itu kepada mertuanya. Karena dia telah merusak kehormatan seorang wanita Israel. Lagi pula wanita itu harus tetap menjadi istrinya. Dan tidak boleh diceraikan seumur hidupnya. Anjay, sudah difitnah. Dengar ya. Sudah difitnah dia tidak perawan, masih tetap harus jadi bininya seumur hidup. Ngeri kali bah. Tetapi andaikan tuduhan itu benar dan tidak ada bukti bahwa istrinya itu masih perawan pada waktu kawin, maka wanita itu, kayak gini nih ajaran kasih nih, maka wanita itu harus dibawa ke pintu rumah orang tuanya. Di tempat itu orang-orang lelaki dan kota itu harus melemparkannya dengan batu sampai mati. Kayak gini nih. Kayak gini. Hah? Kayak gini kalian mau mempromosikan kepada kami ajaran kasih? Kayak mana kami mau percaya? Hah? 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 Depan kami kalian mau mempromosikan ajaran kalian. Depan kami yang membaca ini. Depan kami yang belajar ini. Hah? Nggak usah. Ya nggak usah. Kalau mau kalian membuktikan, kalian bisa menjelaskan itu secara ilmiah dan terarah, boleh. Jelaskan dulu apa maksudnya kayak gitu. Gak kejam-kejam kayak gitu juga lah. Tiba-tiba di perjanjian baru dia tampar pipi kiri kasih kanan, pesundal masuk surga. Kan nggak ada aja itu. Ketika di dalam perjanjian lama nggak perawan bunuh. Giliran di perjanjian baru pas dia jadi manusia, pesundal masuk surga. Emang dada. Seram kali. Iya, ngeri kali. Belum lagi kejadian apa namanya? Uni kan udah moderator. Aku agak apa ya, jauh karena aku mau jemur kain dulu bentar ya Uni. Iya. Nggak bisa aku itu contengkan tamunya. Ada Oke, Uni. moderator terus untuk mengatur tamu hijaukan itu. Nah, ketunjukkan satu lagi ya. Kalau ada orang memperkodok perempuan, harus menikah dengan orang yang Coba memperkodok lihat dulu itu. nih, udah bisa apa nggak kelola akses tamu? Coba. Kayaknya udah deh. Udah kan? Belum bisa. Belum. Mungkin nggak ada akses itu Kak Nora mungkin. Akses menaikkan tamu. Ada kelola akses tamu. Coba tengok nih ya. Moderator Coba dihapus dulu moderatorku, baru dijadikan lagi aku moderator. Oh, oke. Jadi kalau ada seger-seger bisa tuh dihapus dari moderator, naikkan lagi jadi moderator. Jadi kalau seger-seger memperkosa Bu Yuni harus menikah dengan si seger-seger. Gitu aturannya. Si seger-seger kasih uang 5 shikal. Itu ada yang mau naik. Udah coba Uni diconteng yang tengok. hijau. Nggak ada tamu. Nggak ada tapi nggak bisa aku tamu. Coba bang yang lainnya. Siapa bang APII Sulsel? Siap. Jadikan Coba yang saya dulu, jadikan moderator dulu coba ya. Coba dulu. Bisa nggak? Siap. Dan kalian bayangkan lah ya ceritanya gini ya. Si seger-seger memperkodok Bu Yuni. Si seger-seger itu si Bu Yuni karena dalam hukum perjanjian lama harus menikah dengan seger-seger. Tapi seger-seger kasih uang 5 shikal. Coba lah kalian bayangin ya. Kalau yang memperkodoknya ganteng kaya ya kan mau lawak jadi lakinya. Ini yang memperkodok orang kayak seger-seger. Tepat salah dia nikah, ngeri kali bah. Nah bisa kok Uni itu. Tengok. Berarti gimana tuh? Kenapa Uni nggak bisa? Di sini udah hijau semua loh Uni punya. Coba aku turun dulu ya. Aku turun dulu ya. Iya. Memperkodok. Ya Harry, selamat pagi agama apa? Kirim permintaan Uni. Harry, selamat pagi agama apa? Harry Yono. Allahu Akbar. Sampai lagi. Heri Yono, agama apa Heri? Mana nih Uni Ripa nih? Harry? Heri, kalau nggak ngomong, saya turunkan kembali.
Uni kirim permintaan Uni. Uni punya akun nggak bisa dijambak. Privat. Oh. Heri, Riono. Turunkan aja lah Bang. Kalau nggak mau bicara aku benci. Saya naikkan bukan naikkan apa? Bukan naikkan. Akun ini Kak, Kak Nora. Oke Uni. Jadikan moderator bisa nggak? Oke Uni, sebentar Uni. Nggak ada yang bisa diajak diskusi ya. Bunda, bahas selangkangan dong. Ya, bahas selangkangan ya. Sebentar. Udah bisa Uni? Bisa. Oke, yang kelamin laki-laki dulu ya, kita bahas ya. Jadi kata-kata pelir itu bukan bahasa kotor, tapi itu bahasa Bible ya. Nih, kalian tengok tuh dalam imamat. Orang yang berbongkol atau yang kerdil atau yang bular, orang berkadal, berkurap, yang rusak buah pelirnya, nah, itu bahasa Bible tuh. Bahasa Bible tuh, ya. Ini ODGJ ini nggak perlu ada di sini nih. Orang sakit mental gini biarin dihapus saja di sini, ya. Nah, dia rusak buah pelirnya itu ada di Bible. Itu ada dalam Imamat 21:20. Buah dada. Kalau kalian mencari buah dada itu banyak sekali dalam Bible ya. Bible kaya akan dalil-dalil buah perdadaan ya. Aduh. Seperti dua anak rusa buah dadamu. Nggak sanggup aku bacanya. Aku lagi datang bulan. Aku lagi datang bulan, tanduk keluar semua. Feby silakan Feby, ada yang menyampaikan? Banyak buah dada, ayat persusuan banyak dalam Bible. Itu ayat Apa Bang itu? jemaatnya itu. Agar mendapat enak-enakan. Kelamin seperti punya keledai, pancaran maninya kayak punya kuda. Feby, halo Feby. Feby kalau nggak mau diturunin ya. Bahas PCS dong. Oke, PCS mamak kau ya, Alul Kitab. Jadi mamaknya dia ini dulu, dia aku bahas ya. Jadi dia ini kan dulu anak hasil hubungan badan mamak dia dengan orang lain gitu kan. Lahirlah orang kayak dia ini, makanya otaknya kotor. Nah jadi mamaknya waktu itu kan pakai HP Nokia lah. Pakai HP Nokia, dikirimkannya lah video bulu barangnya gitu kan. Badannya di videoin, dikirim lah ke laki-laki lain. Kalau nggak salah tukang sopir bis ya, Pebi ya. Mama kau dulu kirim foto video kemaluannya ke tukang mobil apa kayak bapak-bapak kontraktor bukan bapak kontraktor, bukan yang kerja-kerja yang tukang-tukang itu ya kan, mamamu dulu kan, iya kan, dulu mamamu kan di videonya seluruh badannya, lubang-lubangnya pun di video, terus dikirim video itu ke bapak-bapak tukang jalan kan, yang kenalan sama mamamu di kedai tua. Mamamu kan waktu itu kan sering duduk di kedai tua nemenin orang-orang tua kan. Betul kan, kayak gitu ceritanya kan. Nah terus lahirlah kau kan, betul nggak? Iya, mamamu kayak gitu. Jadi kuli bangunan PCS sama mamamu, pakai HP Nokia dulu. Abis itu sekarang mamamu kan udah tua tuh, udah keriput, udah layu lah kan. Tetap juga kayak gitu kelakuannya. Bilang sama mamamu, mentang-mentang Yesus menebus dosa kita mak, janganlah kayak gini kali kelakuan mama gitu. Nasihatilah mamamu dek ya. Bukan apa-apa ya kan. Mending lah mamamu suruh jualan pecel, jualan lontong, cari uang. Lumayan lo dapat 2.000 untungnya atau 10.000. Daripada mamamu memperlihatkan lubang gelapnya yang udah mengkelewer-kelewer gitu, yang udah parah lah kali lebarnya segitu. Tempat kau keluar dulu. Itu loh Pebi. Suruh tobat mamamu dulu ya dek. Perasaan kamu artis. Mamamu artis, kayak mana mamamu jadi artis? Diterima pun jadi artis bokpe enggak lah? Enggak mungkin mamamu diterima jadi artis bokpe. Soalnya udah kayak gitu bentukannya mamamu loh. Bayang aja lah ya, anaknya aja kayak kau, apalagi mamanya coba. Videonya dia. Hah? Jadi mamamu udah jadi artis? Ada yang beli ininya rupanya, videonya. Ada yang mau nengok? Nggak muntah orang nengok videonya. Videonya ke kamu. Loh. Jadi mamamu oh jadi selama ini video yang mukanya diletakkan aku tuh videonya mamamu.
Oh, pantaslah bentuknya kayak gitu ya. Kok kayak gitu kali bentukannya. Bilanglah mamamu Pebi, udah tuanya mama. Tobatlah mama. Ya mama ya. Baik-baiklah kalau mama tengoklah mama-mamanya orang Islam itu. Hari tuanya mereka apa? Duduk-duduk baca Al-Quran, ngaji. Mama kalau perlu mama, mentang-mentang lah kita nih nggak ada ibadah yang berarti kali dalam hidup kita gitu. Nggak berbuat baik pun kita tetap masuk surga. Tapi mama janganlah PCS sama laki orang, PCS sama laki-laki lain gitu. Nasihatilah mamamu. Masa kau laki-laki nggak bisa nasihati mamamu? Kan kamu. Siapa lagi? Hah? Sejak kapan aku jadi mamamu? IPD kali kau. Kau mungkin udah kejedot kepalanya. Mungkin kau nggak. Janganlah kayak gitu. Mentang-mentang dia jelek kayak gitu mamamu kau tolak jadi mamamu. Janganlah. Janganlah. Aku emang manis. Nggak cocok aku jadi mamamu. Maaf lah ya. Nggak bisa aku punya anak kayak kau. Maaf. Walaupun aku punya niat untuk menjadikan kau anak angkat, ku pilih-pilihnya. Ya. Mending aku jadikan anak angkat Demian lah. Lumayan lah agak manis sedikit dari timur dia. Kau udah mukanya benyek. Mamanya kayak gitu pula lagi kelakuannya. Hidung lobang semua lagi kau. Jelek kali pun mukamu. Aku nggak bisa loh, maaf ya dek. Ya, astagfirullahaladzim. Kayak gini kali kalian ya. Mama kalian punya perilaku durjana. Sedih hatimu. Jadi pengen jadi anakku kau. Nggak bisa, maaf. Pilih-pilihnya aku. Iya, silakan Titi. Tendang aja itu Kak Uni daripada ngotor hati Saya Kak lagi Uni. datang bulan. Enggak, saya lagi datang bulan. Saya butuh hiburan, Bang. Saya ini lagi datang bulan. Saya lagi butuh samsak. Saya tuh kalau nggak ada samsak oten tuh hari-hari saya tuh sedih, letih, lemah, lesu. Saya butuh samsak. Nggak apa-apa. Denny kan sudah mengakui tadi kalau mamanya PCS tadi katanya. Jadi dia kan curhat di sini. Saya cuma menanggapi supaya mamanya suruh tobat lah. Atau suruhlah mamanya naik ke atas. Mungkin mamamu sering baca Amsal pasal 7:18, makanya kau suruhlah jauh-jauh kalau Bible dari mamamu itu. Pas lagi baca Amsal pasal 7:18 kan, 18 kan, marilah kita memuaskan birahi sampai pagi hari karena bapak kau nggak ada di rumah. Mungkin gara itu. Iya. Iya. Hah? Videonya kamu. Ah? Kenapa mamamu? Gak apa-apa, aku lagi butuh hiburan guys. Kalian jangan gitu lah. Gini loh guys, aku tuh kan lagi datang bulannya, aku lagi butuh hiburan aja. Kenapa? Apa ini ngomong tutup? Ngomong tutup. Kalau mau menghujat aku tuh yang berani sikit. Udahlah menghujat aku tapi kok ketakutan gitu loh. Udahlah menghujat aku secara pribadi, nuduh-nuduh, terus nggak berani pula ngomong. Mama kau ini, kau PCS tutup. Kau PCS tutup. Apa ini? Totalitas lah kalau mau jadi penjahat. Kalau mau jadi tukang hujat totalitas pula kataku. Kalau mau jadi penista manusia, kalau mau jadi penghujat, kalau mau menjadi pencaci, kalau mau jadi pemaki, kau totalitas, jangan malu-malu kayak gitu. Mencaci sikit tutup mic. Di belakang kurang aja kau ripa mamaku ketudung. Tutup mic. Kau PCS Ripa, tutup mic. Dacar kok kurang aja Ripa. Apa itu? Kau yang mute. Mana aku mute? Mana aku mute tanganku dua-dua nih ya? Janganlah pindah-pindah aku. Aku kalau semakin Bohong dipindah kau, semakin tadi kau manis. mute. Kau mau coba laki-lakinya bang? Kau mau coba laki-lakinya kan? Tangan aku di sini loh coy. Kok aku yang kau tuh udah mute? Jangan kau fitnah aku. Ajaranmu gitu amat. Kau mau coba laki-lakinya? Anak itu amat. Kenapa malu kau? Ketahuan siapa kau? Anak itu amat. Apa? Ada aja Kau punya orang Pebi murtad sudah kau Pebi. Ada. Kenapa lah si Pebi? Nama Pebi, tapi laki-laki. Kau memang betul-betul mungkin karena Tuhannya itu adalah Tuhan tapi jadi manusia, tapi bukan Tuhan tapi manusia, bukan manusia tapi Tuhan. Kirim Kau ya nama videonya ke kamu. Ku kirim videomu ke kamu biar kamu nonton. hidung aja yang berisi. Video apa? Video mama kau jangan enggaknya. Jijik kami nengok video mama kau. Klewer-klewer pun. Video mama udah klewer-klewer gini, jelek kali bentuknya, muntah nanti kita disuruh. Kasihan netizen aku yang 388 ini. Mereka lagi sarapan pagi, keluar semua isi perutnya nengok video mama kau. Ada aja. Mending aku nengok video ayam. Klewer mamanya pula ini pamerkannya sama kita. Yang aku punya video aslinya, penipu kalian noting kalau enggak. Kenapa gini ya?
Cobalah kalian bayangkan ya, masuk akal tidak? Ketika Bang Zuma difitnah, Umi Dini pernah difitnah, dibuatkan foto tidak berbusana. Sekarang muncul Uni Rifa, cara kalian kok sama aja gitu loh. Maksudnya kok cara-cara kalian menjatuhkan kami umat Islam tuh nggak berubah? Maksudnya kok pakailah, ini kok ajarin caranya ya. Kenapa kalian nggak apa namanya ya nggak tuduh aku ini adalah muslim palsu atau apa gitu? Kayaknya bikinlah sesuatu yang kreatif gitu, fitnahan yang lebih bisa dipercaya gitu loh. Kalau fitnah-fitnahan kayak gitu mana ada orang yang percaya sama kalian gitu loh? Kenapa? Ya karena ini mode teknologi sekarang. Kalian bisa merubah muka siapapun. Aku aja berapa kali dapat video Mikana lagi ini loh. Betul loh. Dan aku hapus itu, jijik aku nengoknya. Aku yakin itu bukan Mikana karena itu pasti dibuat itu. Si Ica juga pernah dibuatkan, kirim sama aku. Buat apa? Buat apa sama aku kayak gitu-gitu itu, penipuan-penipuan kayak gitu. Ya. Cara ngejatuhin kami itu dengan cara apa? Misalnya kan ketika aku lagi membahas sebuah bahasan gitu kan, jatuhkan aku dengan cara apa? Bantah argumenku, kayak gitu. Tapi kalau kalian memfitnah aku, memfitnah pun kalian nggak rusak bulu di badanku ini loh. Tambah glowing aku. Kenapa? Ya kan? Pertama, tambah glowing aku. Kedua, ada aja rahmat Allah yang datang kepada aku sejak kalian memfitnah aku loh. Serius. Alhamdulillah sih, tapi makanya aku kok kayaknya aku suka deh kalian fitnah gitu. Kenapa? Semakin kalian fitnah, Allah semakin sayang sama aku gitu. Aku juga sama. Aduh. Nggak ada yang naik. Yang di bawah tetap layar ya. Udahlah, tap layar aja lah kalau kalian nggak berani naik ke sini. Atau kalian mau apa? Nggak ada yang berani naik ke atas sini lagi. Ada aja. Nggak kreatif ya. Kalian tengok tuh akun kami, kalian pakai nama kami. Mana ada orang Islam kayak gitu pakai akun? Mana ada pendebat atau apologet Islam itu pakai akun Erben, pakai akun Sopiatul? Najis kami. Iya, naik ke sini ya, kita diskusi aja baik-baik. Aku tunggu kalian aja lah, karena kalian gak berani naik ke atas sini ya. Kan aku memang mungkin siapa yang naik kali ini memang minta maaf lah ya. Aku soalnya lagi butuh samsak ini ya. Kalau ke atas ini agak kuatkan mental kalian. Kalau mau menghujat totalitas sedikit. Pas aku imbangi nanti hujatan kalian bersabar, tahan diri kalian. Oh kuat aku sedikit, kuat aku. Aku harus menghujat kata-katanya harus lebih ngeri lagi dari Siripa ini. Janganlah Siripa bahasanya lebih hebat dari aku. Aku harus lebih kuat dari Siripa bahasanya. Apa ya? Aku bilang lah mama Siripa ini ya. Biar sakit hatinya ya. Kayak gitu. Biar mama aku balas di bawah nanti. Kalau mama aku dia ikut dia balas nanti di bawah. Dijawab nanti sama mamaku ya kan. Berdua aku sama mamaku. Kalian mampu mama kalian membela dirinya? Karena nggak mungkin, dia sadar, dia dulu pernah kayak gitu. Nggak berani lah aku, dulu aku kayak gitu, kata mama. Kalau mamaku, kalian lawan, tahu kalian siapa mamaku? Parah. Tolong ya, kalau seandainya mau menghujat aku, mental kuat sedikit. Ini kayak tadi tuh. Ini pula lagi nih, datang lagi nih. Apa lagi? Raja Singa. Halo Ripa. Halo Raja. Iya. Bilang Gimana? teman-temanmu lah Raja. Iya, Kalau mau siapa? menghujat itu kuatkan mental mereka. Karena gitu loh. Giliran aku serang balik, suruh mereka bertahan gitu. Jangan sampai goyah gitu loh. Tetap harus semangat menghujat gitu. Jangan Siapa masuk yang surga. mau menghujat Rifa? Nah, banyak kali kawan-kawanmu loh. Enggak maksud aku gitu. tuh, aku tak iya. Jadi nanti kasih tahu mereka. Kan kalian punya WhatsApp grup tuh. Kalian kalau menghujat si Enggak, aku nggak punya Rifa, WhatsApp. Aku nggak pernah punya WhatsApp sama yang lain. percaya aku sama aja kalian. Lah, kamu nggak percaya sama aku? Dia jadi putus sama pacarmu. Jangan. Ya Raja membahas tema apa kali ini? Jangan dorong ke situ lah nanti. Ya enggak, didengarnya mau bahas nggak apa? enak. Mau bahas apa? Tema apa yang mau dibahas? Ya, Oke, itu kita bahas topiknya tentang kok gitu. Kok topiknya kayak gitu sih? Hapus aja topiknya. itu karena saudara-saudaramu tadi minta ayat selangkangan dalam Bible ya itu. Jadi kami tunjukkan lah, ada buah pelir, ada buah dada, ada kelamin kayak keledai, pancaran maninya kayak kuda. Gak ada kayaknya. Ada, aku nggak tahu dia. Baca dalam kitabmu itu Yeskiel pasal 23 ayat 22 itu. Zakarnya seperti punya keledai, pancaran maninya kayak kuda katanya. Terbayang lah gimana lah bentuknya itu. Oh, jadi dianalogikan seperti itu. Iya.
Coba lah nanti Oh. kalau kau sama pacarmu gitu, kalau lagi ngomong atau sama mamahmu gitu ya ngomong gitu kan. Bukan dianalogikan kayak begitu, Raja. Memang kayak begitu sudah. Daniel naik gitu. Daniel naik Daniel kalau belum naik kok Daniel. Daniel belum naik kok, Dek. Ya Raja, bahas transmisi kitab suci aja yuk Raja yuk. Apa syarat sebagai kitab itu dikatakan kitab suci, Raja? Apa? Apa syarat kitab suci Prophet itu Daniel, bisa naik lah. dikatakan Yuk, sebagai kitab suci? Naik kita berdua. Nenek kalian berdua. Ntar ya, aku intro dulu ya. Jadi gini, apa persyaratan sebuah kitab itu bisa dikatakan dia sebagai kitab suci dalam iman kalian dan iman saya? Contohnya, Kalau iman dia harus menurut perkataan. imannya Rifa gimana? Oke, jadi kamu mau jangan tiru-tiru lah nanti. Oh, enggak lah. Semoga jangan. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang ada di YouTube, yang ada dimanapun berada, teman-teman. Uni Rifa kali ini kedatangan teman Kristen. Boleh kita ini masih klasifikasi teman diskusi ya, bukan lawan diskusi. Nah, dan masih boleh dikatakan Raja ini sebagai ya anggaplah dia ini apologet lah, bukan Polikardus ya. Untuk saat ini kita lihat ke depannya sampai kapan dia bisa bertahan menjadi apologet bukan Polikardus, atau jangan-jangan dia mengikuti jejak-jejak kiamat yang tadinya mengaku apologet kemudian menjadi Polikardus. Nah, kali ini tema kita udah nggak usah dibahas, nggak usah dibahas. Oke. Nah, kemudian pada siang kali ini ada tema-tema, sebenarnya tema menarik yang untuk dibahas tuh banyak. Kita dengan teman-teman Kristen, karena saya dengan Raja ini belum pernah diskusi secara serius membahas satu topik yang dua arah bisa kita bahas. Kali ini saya ingin tahu dulu kapasitasmu Raja, mungkin untuk wawasan kita. Pernah sekolah teologi nggak? Saya pernah pendalaman Alkitab. Oke, tapi bukan berarti teologi. boleh kita katakan cukup kredibel ya menjelaskan tentang Alkitab ya. Itu udah agak lama ya, puji Tuhan, semoga masih ingat dan masih bisa dipertanggungjawabkan. Oke, berarti si Raja mengaku bahwa dia cukup untuk menjelaskan kitab sucinya. Tema kali ini adalah kita membahas bagaimana proses transmisi kitab suci itu dan syarat ke sebuah kitab itu dikatakan kitab suci. Nah, itulah topiknya Kak. Topiknya tentang sorry Daniel jangan campur diatur. aja. Udah Daniel jangan diganti-ganti topiknya ya. Aduh si Daniel Kalau ini itu pula. kan- Kalau nggak berani diam aja dulu, bersih aja dulu. Daniel, kenapa kalian ini kayak gini suka kali mengganggu orang lagi diskusi ya? Jadi Daniel sabar dulu. Daniel kalau seandainya tidak mampu nanti berdiskusi tentang ini, Daniel nggak usah ikut. Nanti Daniel dengan tema yang baru ya. Kita mau membahas transmisi, karena buat apa berbicara isi ayat sucinya sementara kitabnya tidak terverifikasi dan tidak valid menjadi kitab suci. Jadi kita buktikan dulu pantas atau tidak kitab kalian disebut sebagai kitab suci, begitu ya. Untuk apa membuat pengajaran-pengajaran kalau ternyata kitabnya aja nggak layak disebut sebagai kitab suci? Ya, oke, lanjut Raja. Asep di mute dulu ya. Lah, Oke. kamu belum jawab apa-apa loh. Ini saya lagi mau ngomong. Al-Quran Oh, iya bisa dikatakan sebagai kitab suci adalah, pertama, kalau kita bicara tentang suci atau kudus itu, suci itu bukan berarti bersih. Tidak semua yang bersih itu suci. Dan tidak semua yang terlihat kotor itu juga adalah najis. Contoh ya, ini saya kasih contoh. Badan saya kena coklat, terlihat kotor. Karena coklat tidak masuk ke ranah najis, maka itu tidak najis. Maka noda coklat di diri saya yang terlihat mengotori baju saya itu masih bisa saya bawa sholat, masih bisa saya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi baju saya terlihat bersih, ternyata ada air liur anjing yang lengket di baju saya, maka itu najis. Nah, artinya apa? Artinya bahwa paradigma tentang kekudusan itu bukan paradigma yang sempit. Nah, Al-Quran sebagai kitab suci adalah karena Al-Quran itu perkataan Allah, bukan produk fikir manusia, bukan sudut pandang manusia, bukan manusia yang menentukan isinya, tetapi wahyu dari Tuhan, wahyu dari kata wahaya, yang artinya secara terminologi adalah komunikasi, karena secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya isyarat.
Maka kalau kita bicara isyarat, berkomunikasi bukan hanya bersuara ya, tetapi isyarat pun bisa berkomunikasi. Lihat orang-orang saudara-saudara kita yang tunarungu, mereka masih bisa berkomunikasi dengan kita menggunakan bahasa isyarat. Artinya, kalau kita bicara tentang wahyu, tidak melulu sesuatu yang adalah suara, tidak melulu sesuatu yang berbentuk, tidak melulu sesuatu yang tercium. Nah, kalau kita bicara tentang entitas yang disebut dengan ilahnya umat Islam, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kita dikunci bahwa kita memang tidak pernah belum pernah mengindrakan Allah. Jadi bohong kiranya kalau ada orang yang menceritakan Tuhan saya begitu dan begini. Karena bagaimana kita tahu Tuhan kalau kita tidak diberitahukan oleh Tuhan itu sendiri tentang dirinya. Nah, maka kitab suci dikatakan suci karena dia adalah perkataan Allah, tidak bercampur dengan perkataan manusia. Itu kenapa perkataan Nabi, narasi-narasi Nabi Muhammad yang adalah pewahyun dari Allah, itu disebut dengan hadis. Bahkan perkataan Allah kepada Nabi kemudian diucapkan kembali oleh Nabi dengan narasi yang berbeda pun itu disebut sebagai hadis qudsi. Nah, kemudian Al-Quran adalah kitab suci. Kenapa? Karena dia adalah perkataan Tuhan. Yang kedua, memuat aturan semua kehendak Tuhan di dalamnya, menjadi petunjuk, kemudian menjadi obat untuk jiwa kita karena disebut sebagai ruh, menghidupkan hati kita. Nah, kemudian kitab suci Al-Quran itu adalah kitab yang terjaga. Allah katakan, nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Allah menurunkan Al-Quran lalu menjaganya. Tidak pernah bisa dibuktikan Al-Quran itu terdistorsi. Tidak ada kontradiksi di dalamnya dan juga tidak pernah bisa ada yang meniru frasa, bahkan kalimat, gaya bahasa seperti di Al-Quran. Maka itu penjabaran luas bahwa bukti Al-Quran suci, dia punya syarat sebagai kitab suci. Maka mari kita dengarkan dari teman-teman kita Kristen, kenapa kitab mereka yang adalah kumpulan-kumpulan dari tulisan-tulisan manusia yang terkumpul menjadi satu dalam proses kanon yang tidak tahu kapan pastinya dan tidak tahu siapa yang mengkanon pastinya, disebut gitu, sebagai Rifa. kitab suci. Itu fakta, kamu nggak bisa bantah. Gitu. Enggak, Tinggal jangan bantah digituin. kan? Kan Jangan tinggal gitu loh, bantah. Rifa. Ya kan tinggal Rifa. bantah. Hah? Raja, kamu tinggal bantah loh, kok kayak gitu? Kalau salah aku luruskan, kan kamu ada di sini. Nah, maka silakan Gini, kalian Pak. teman Kristen, Pak. Daniel, Oke. Raja, jelaskan Ya. kitab kalian kenapa Saya layak dulu. dikatakan kitab suci. Silakan. Oke, terima kasih Rifa. Tapi jangan memframing gitu ya, Pak ya. Oke, Sang Raja, Oke. silakan Sang Raja. Oke. Kitab suci dalam Alkitab kenapa dianggap suci? Karena Allah itu kudus. Maka firman yang diwahyukannya pun harus kudus. Dengan demikian, firman yang diberikan kepada Musa juga harus benar-benar dari Allah. Ya, Alkitab juga disebut kudus karena ditulis oleh manusia-manusia yang berada di bawah bimbingan Roh Kudus. Segala tulisan yang dihilangkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Singkat dan jelas. Itu aja, Pak. Aku nggak panjang-panjang seperti kamu gitu. Daniel, itu urusanku. Kalau aku panjang itu urusanku, nggak ada urusannya sama kamu itu. Sejak kapan kita Oke, dibatasi itu begini? ya itu. Daniel mau menambahkan, Daniel? Lanjut, hajar Bang Sang Raja. Oke, ada 3 argumen dari Raja yang ingin saya tanggapi langsung tanpa berbelit-belit, tanpa basa-basi ya. Oke, terima Allah kasih. itu kudus, maka Oh iya, jelas. dia memberikan firman yang kudus kepada Musa. Lah kalau memang kudus Tuhanmu, kenapa perumpamaan di dalam kitabmu itu isinya kelamin semua rata-rata? Kenapa dia mengumpamakan perjinahan, olohola dan oholoba sebagai katanya kudus? Sama ya. Nih analoginya. Menurutmu layak tidak? Kalau kamu sedang berpidato, loh, ini Kamu loh, kenapa, Pak? ini Kenapa Yeskiel langsung pasal 23. Loh, ini Kenapa langsung buktinya. begitu? Kudus tidak kalau seseorang membahas kelamin di tempat ramai? Di mana tempat ramainya, Pak? Lah, Bible ini kan dibaca orang ramai. Inilah kau, Pak. Kamu tuh Narasi Kak Uni. mempremi Ini yang loh. benar kamu. Kok kayak gitu? Nih loh kita baca ya. Kenapa kok kayak gitu? Jawab aja sudah.
Ya, ini ya. Kamu mempremi lucu loh. Raja, Janganlah Raja, wajah Raja, cantik jangan tapi hati mempremi. iblis, Pak. Pak. Kenapa aku dibilang memframing kalau itu fakta yang ada di kitabmu? Tunggu. Di mana dibaca rame? Ya, oke, kita baca ya. Nah, Jangan gitu loh, Pak. Ini Ketawa ya. aku lupa. Nih. Kamu tuh cantik tapi Yeskiel, hatimu Pak. jangan seperti iblis loh. Aduh, Pak. ini nyerang pribadi, seolah-olah kau tahu isi Bukan. hatiku. Gini loh, Bukan, kita kamu tuh ini langsung kayak gitu. Saya tadi tidak memotong ketika kamu bicara loh. Kenapa ketika saya Oke, menanggapi saya kamu memotong? diam. Nah, kalau memang kudus Tuhannya kalian, kenapa perumpamaan perjinahan Ohola dan Oholiba itu tertulis dalam kitab kalian? Ketika ada perjinahan Bani Israel, kenapa dia menceritakan seolah-olah seorang perempuan sedang dijamah-jamah payudaranya dan bersundal dengan laki-laki yang kelaminnya sebesar punya keledai dan pancaran maninya seperti punya kuda, dan itu dibicarakan oleh Tuhanmu. Apakah itu bahasa yang kudus? Di mana? Ini kita bacakan. Yeskiel Di mana? pasal 23. Oleh sebab itu ayat Pasal ke-22. 23 ya, Yeskiel. Oh, 23. Oke, ini kita Ayat tunjukkan berapa? ayatnya ya. Ini ayat, Ayat oke, saya berapa? tunjukkan 22 ya. Nih. 20 dan 22. 20 dan 20 bacakan semuanya. Nah, ini baca ini kayak gini kudus ini. Nah ya, Tuhan itu kudus, tapi isi kitabnya kayak gini nih. Dia jangan birahi framing kepada gitu. kawan-kawannya. Indah, ini kan aku cuma nanya. Dia birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai, jakarnya seperti jakar kuda. Nah, itu menurut terjemahan baru. Tapi kalau kau baca terjemahan lamanya, ngeri kali, bah. Ngeri kali, aku nggak kebayang. Kamu tahu nggak Mudah-mudahan- Yeskiel ini, Mbak? Apa penulisnya ada siapa? Aduh, Siapa Pak. penulisnya? Yeskiel lah. Siapa lagi Aduh, penulisnya? lanjut, Memangnya lanjut, Cayono yang nulis. Nanti kelas tunjuk Nah. ya, supaya kamu ngerti. Mudah-mudahan kamu bisa ngerti lah, Pak. Iya, ini kan aku lagi bertanya sama kamu biar kamu masih pengertian. Iya. Gimana lah ini? Oke. Lanjut, Pak. Tunggu dulu, aku mau tunjukin fakta-fakta. Katanya kudus. Kalau kudus kayak gini bisa nggak disebut dengan kudus gitu loh. Bentar ya, bentar teman-teman ya. Yang dua. Itu sebenarnya kakak baca nggak itu satu perikop? Itu kakak itu takutnya Ini kan aku bertanya. Apa si Daniel ini? Kayak gini kira-kira kudus nggak menurut kalian ini? Ini kalian tunjuk ini ya. nggak maksudku. Diam dulu Daniel, aku lagi tanya sama si Raja. Kau pun. Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai, jakarnya seperti jakar kuda. Ini kayak Tuhan kok frontal kali. Ia bernafsu pada para kekasihnya. Sebentar dulu, aku besarkan dulu ini. Nah, di sini ya. Kok ini di sini ya. Nah, ia seperti aurat keledai ini nih. Auratnya keledai-keledai dan yang air maninya, maninya pun disebut nih, seperti air mani kuda. Kebayang nggak kalian muncratnya kayak mana itu? Disuruh kita membayangkan loh, karena ditulisnya kayak gitu. Tuhan ngasih tahu itu. Terbayanglah sama orang-orang yang baca. Dengar dulu. Oke, kedengaran Maka sampai selesai asyiklah kamu. ia terlebih daripada segala gundi mereka itu yang dagingnya seperti daging keledai. Daging apa ini kayak keledai? Dan cemarnya seperti cemar kuda. Ia sangat bergairah terhadap laki-laki yang meluap nafsu birahinya, dan yang gejolak birahinya sebesar nafsu kuda jantan. Wah, kok kayak gini? Kayak mana pula tuh? Dan dia birahi terhadap kekasih-kekasihnya yang auratnya seperti kelamin keledai, zakarnya seperti zakar kuda. Kebayang lah kalau ada orang baca ini, kayak mana bentuk zakar kuda, dicari orang nanti kan. Ini. Nah, kayak gitu kudus nggak menurutmu Raja? Apa? Kita Gini ya, gini. Itu isinya itu tentang pengajaran. Pengajaran Apa pengajaran apa? Supaya lihat kelamin keledai. Gini, Pengajaran gini apa? Rifa. Gini ya Rifa. Mengajarkan untuk mengajarkan supaya kita tahu bahwa kelamin terbesar adalah kelamin Gini, keledai. Pancaran mani yang paling Pak. muncrat adalah punya kuda Rifa gitu. cantik. Apa? Rifa cantik. Hatimu Cantik lagi memang. gelap loh. Hatimu Kayak tahu aja kok, kayak tahu gelap. aja kok isi hati aku. Tahu Akan aku, Pak. bertanya. Apa yang kamu alamin itu kurasakan. Aku tuh Ini, Pak, ya, bertanya, kalau memang kudus, kenapa bahasanya nggak kudus gitu loh? Bentar. Ini tak sampaikan. Kitab Yeskiel itu umumnya berisi nubuatan yang disampaikan oleh Nabi besar Yeskiel ketika berada dalam pembuangan di Babel setelah jatuhnya Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi, yaitu dari bulan Juli itulah. Ini ya Pak ya, ini
pemberitaan jatuhnya Yerusalem itu perumpamaan seperti perumpamaan Nah, gitu, Pak. perumpamaan kan? Perumpamaan kan? Nah, masalahnya apa Tuhan nggak bisa kasih perumpamaan dari bunga ke bulan ke kok perumpamaannya Gini, kelamin gitu loh. Nggak gini lah ya. Ini gini ya. Pak. Buat- Ini bukan dari Tuhan. Katanya Pak. tuh- Ini mereka tulisan gitu, Pak. Gimana sih, Rita? Gini ya. Kama Sutra tadi ya. Itu Kama Sutra ya. Bukan, nggak bisa dikatakan Kama Sutra, nggak ada tutorialnya di situ. Ini Ya, tanya dulu. Apakah Coba. ada Tuhan menyuruhkan seperti itu, Pak? Kan Loh, kamu udah ada, baca. ada, Mana? ada di kitab Mana? Hosea disuruh bersundal. Lu nggak tahu Bukan dia. dari kitab Yeskiel. Kamu Iya. itu kitab Yeskiel. Iya. Kamu tuh kok lari Kalau- ke Hosea lo. Jangan dulu kan kitab perta- gini Pak. Pertanyaannya kan Pak. begini. Ini kan yang membuat ini kan dari Nabi Yeskiel. Benar nggak, Pak? Pak, kenapa kau loncat-loncat ke Nabi Hosea? Kan Marah dong pertanyaanmu orang ada itu. nggak Tuhan suruh? Enggak, Ya kan sama aja pertanyaan mereka kan. marah. Kok bentur-benturkan pula kitabku sama kitabmu, kayak gitu ibaratnya. Kok bentur-bentur kan itu satu kitab itu Hosea. Iya, Hosea Yeskiel ada dalam satu kitab Hosea disebut kitab siapa perjanjian lama. penulisnya? Hosea siapa penulisnya? Hosea Yeskiel siapa penulisnya? nama Ya udah. Yeskiel. Ya Nah, udah. Emang di gue tanya dulu. kan Emang gini Pak. si Raja ini bisa nggak diskusi teman-teman coba ya? Aku disuruh Bentar, Pak. aku menanggapi. Penanggapanku oke. kan gini. Pernyataan si Raja, kitabnya itu kudus kata dia. Oke, aku cuma bertanya, tidak mempertanyakan makna ayatnya. Aku cuma mempertanyakan kekudusan kitabmu. Bisakah kitab ini dikatakan kudus ketika isinya perumpamaan tentang pengkhianatan Bani Israel diumpamakan seperti keledai, kelamin keledai, persundalan. Bisa nggak itu dikatakan kudus? Itu. Gini Pak. Aku tuh bertanya, astagfirullahaladzim. Pertanyaan Oke. saya adalah, ketika kalian mengatakan kenapa kitab kami dikatakan kitab suci, kan begitu pertanyaannya. Kalian menjawab, karena kitab Tuhan kami itu kudus. Nah, bisakah kitab kalian itu dikatakan kitab yang datang dari Tuhan yang kudus? Ya. Halo, silakan. Oh ya bentar. Ketika isinya di dalamnya menceritakan tentang tunggu orang paket balikin duitku dulu bentar. Dari asli kakak yang karena kakak mencomot-comot. Padahal Ai, diamlah Daniel, nggak ngerti kau. pelajaran tidak menceritakan tentang hal Daniel satu-satu Daniel. Biarkan Raja tanggapi dulu. Diam dulu kau. Diam dulu. Bentar dulu lah, Fandi. Diam dulu. Fandi, bentar dulu. Ini kasih dulu kawanku ngomong. Masa gini sih? Gimana Bang Propet? Coba jelaskan Ya Bang. masalah kamu Gini dulu aja, loh. biar gak ribut. Daniel. Di sini kita tidak sedang membahas bagaimana tafsiran ayat itu, bukan. Saya Gini, sedang Mbak. bertanya definisi Ini kitab Mbak itu dikatakan. pula. Belum Gini, Pak. selesai loh kita loh. Oh iya. Belum selesai loh. Daniel diam dulu biar paham kita di sini. Nah, katanya kan kitab kalian suci karena datang dari Tuhan itu kudus, itu kan firman Tuhan. Nah, ada isi di dalamnya ketika perumpamaan tentang pengkhianatan Bani Israel diumpamakan dengan alat kelamin lah, persundalan lah. Nah, itu masih bisa tidak dibilang kudus. Gitu loh Raja. Jawab aja kayak gitu. Gini, tadi kan kamu kan gini. Aku pertama dulu nanggapin ya. Aku orangnya setiap orang itu bicara, kalau dia menurut aku udah salah, aku tuh harus nanggapi satu dulu. Ya Tadi kan udahlah, kamu luruskan bilang, aja lah. iya Rifa. Tadi kan kamu menyebutkan, ini kan yang kamu sebutkan di kitab Yeskiel. Kamu benturkan ke kitab Hosea. Jangan bahas Itu saya dulu. Itu nanti ku Tadi kasih kan juga kamu- ayatnya samamu. Itu kan aku menjawab pertanyaanmu. Ada tidak Tuhan suruh bersundal? Ada, aku bilang. Dipotong oleh Rifa. Iya kok isi raja ini kok kabur-kaburan sih? Kamu tuh cantik tapi hatimu kok gelap ya. Ah, janganlah kayak Tuhan kamu sok-sok menilai hati orang Supaya lain. diterangkan loh kata hatimu. Yesus jangan Supaya kau gini menghakimi. loh. Yesus aja nggak menghakimi. Ya makanya aku nggak menghakimi. Ya, Aku cepatlah, tuh cepatlah. mengatakan, makanya jangan dipotong ya Rifa. Ya, tapi jangan gabrul lah. Ngapain aku kabur? Bukan kabur, gabrul. Gabrul lah. Gabrul, ngapain pula aku gabrul? Ya Cepatlah, itu cepatlah, cepatlah. tergantung persepsimu aja. Gini Pak ya. Jangan kamu bentur-benturkan kitab Yeskiel sama dengan Hosea. Kita bahas kitab Yeskiel, nanti kita bahas kitab Hosea. Kata dia. Nah itu satu. Nah,
tadi kamu mengatakan kenapa Tuhan mengatakan apa? Itu bukan Tuhan, perkataan Tuhan. Itu kamu belajari dulu. Itu perumpamaan. Bukan Tuhan yang menurut apa yang mengilhami itu. Gini, Fafa. Itu mulai. gini. Itu berada di dalam pembuangan, Pak. Di Babel. Iya, Makanya penulisan mereka kitab Yeskiel itu diilhami Tuhan atau enggak? Waduh, Rifa ini tak gigit juga loh, kok, Pak. Nah, kan udah mulai dia nih. Barang siapa yang menginginkan seseorang dalam hati dia berzina, kau raja. Putuskan pacarmu itu. Aduh. Nah, kalian tengok ini ya, mana si pacar si raja ini. Udah ada dia di bawah ini. Tengok tengok kelakuan cowokmu ini. Dengar dulu, Kepala, Pak. Kamu aku tuh kok aku kalau dipotong-potong sama apa kadang bisa lupa lah. Mana aku memotong? Aku cuma bertanya, apakah kitabmu itu bisa dikatakan kitab suci, Raja? Ya bisa lah. Karena dia isinya suci. Karena dia iya benar. Nah, apakah bisa dikatakan suci ketika isinya itu mengisahkan bagaimana bentuk kelamin dan bagaimana bentuk pancaran maninya? Itu asumsi Kak Unirifa. Gini. Saya bertanya, ngerti tidak bertanya dengan membuat pernyataan? Ini nggak ngerti nih si Daniel nih. Saya bertanya. Kak Unirifa. Oke, saya Kok tahu. asumsi si Raja yang bilang kalau itu perumpamaan kok, dan perumpamaannya memang menyebutkan isi kelamin di situ. Iya, betul. Nah, terus? Tetapi tidak seperti itu Ya maknanya. jelaskanlah. Tidak seperti itu, tapi nggak dijawab juga. Makanya jangan dicomot-comot. Itu semuanya itu ada pengajarannya. Ya apa pengajarannya? Jelasin lah. Itu pengajaran firman Tuhan agar tidak seperti itu. Mana larangannya di situ? Baca Orang lagi. Hosea aja disuruh bersundal kok. Comot, baca lagi. Apa ini Daniel? Kupikir kok bisa menjelaskan, taunya kok cuma curhat. Sundal itu mengenai orang-orang yang bersundal itu supaya tidak seperti itu karena firman Tuhan itu Tuhan Lah kalau gitu, mereka. kenapa Hosea disuruh bersundal sama Tuhanmu? yang di Yeskiel tadi. Nah, di Rifan, Yeskiel katanya Rifan. dilarang bersundal, sementara di situ menceritakan bagaimana persundalan orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Cara mereka bersundal adalah dengan apa? Diumpamakan seorang perempuan bernama Oholiba, dan Oholiba itu berzina dengan laki-laki yang kelaminnya besarnya kayak keledai. Kau bayangkan itu kayak keledai gedenya, maninya muncrat kayak punya kuda. Kau bayangkanlah kayak punya kuda muncratnya, sepanjang apa itu muncratnya itu. Kamu membaca Alkitab itu hanya cuma Itu ada pengajarannya, Kak. Aku nggak bicara bahwa itu pengajaran. Aku bertanya apakah bisa dikatakan kitab suci ketika Ini, kisah yang diceritakan di dalam mengumpamakan umpamanya seperti kelamin yang diumpamakan. Bisa nggak dikatakan kitab suci itu? Kenapa kok sulit kali kalian bilang bisa Kak Rifa, atau bisa Dek Rifa, bisa Tante Rifa? Boleh, dalam iman kami Kristen boleh-boleh aja kayak gitu. Tuhan mau bilang kelamin kayak apa, kayak itu urusan Tuhan. Gak bisa. Tinggal nggak jawab. bisa. Oh nggak bisa. Ya sudah, berarti kau bilang kitabmu nggak bisa dikatakan kitab suci. Sudah selesai diskusi kita Daniel. Panjang kali pun dari apa? Memang harus comot lah. Nggak mungkin kubacakan dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Tapi itu punya pengajaran dari Aku nggak bicara tentang pengajaran kitabmu. Kita belum masuk kepada isi kitabmu itu. Kita sedang menunjukkan. Bisakah belum masuk. kitabmu Ini itu udah masuk loh, dikatakan kita kitab bicara kitab. Kan, mau kamu bilang kitab suci. Kita sedang membahas. Nggak ngerti, heran aku. Apalah sulitnya mendengarkan bahasa Indonesia? Mereka itu nggak ngerti. Iya, nggak paham. Padahal aku Bukan cuma nggak bilang gini ya. ngerti, kamu kurang paham, Pak. Yeskiel itu firman Tuhan apa tidak? Firman Tuhan apa Yeskiel itu tidak? firman Tuhan nggak? Tuh bagus tuh Bang. Simpel aja dulu, simpel aja. Gini, itu kitab Yeskiel itu yang dituliskan orang Yeskiel. Iya, orang Firman Yeskiel Tuhan nggak? atau tidak? Kali susah. Ada firman Tuhan, ada buatan dari Nabi Yeskiel. Bercampur dengan catatan membenar. manusia. Dengar Selesai, dulu, bukan kitab suci ada- itu. Lah, Oh, bukan kitab suci gimana? Itu Kamu katamu ngerti nggak Freddy. dari situ? Katamu tadi bilang itu kitab Bukan, suci. dengar dulu. Woi, itu makanya dibuat juga untuk mengedukasi kepada orang apa nah? nggak Raja. Itu firman Tuhan atau Di enggak? pembuangan Babel. Raja, itu firman Tuhan atau Enggak. bukan? Itu firman Tuhan Enggak, kamu bukan? cari tahu lah dulu kini. Pak. Itu firman Tuhan. Karena dalam kitabmu tertulis firman Tuhan. Jangan membohongi kami. Aduh, kalau diskusi kayak gini hancur perpuluhan Bapak Pendeta Gini kalian loh, loh. Pak. Kalau Kakak bilang comot-comot. Baca ini, Daniel kok baca ini. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Ini firman Tuhan loh, kelamin bunyi kayak keledai itu tuh firman Tuhan itu. Tuhan yang berfirman itu.
datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai, ini firman Tuhannya. Enak, aneh tanda kutip. Kau tahu nggak arti tanda kutip ini? Ini tanda kutip ini adalah petikan sebuah perkataan. Nah, ini firman Tuhan. Hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir. Syalalalalala. Kalau dinyanyikan gitu. Ya itu kan Kalau gini ajarannya bang, nggak itu kan belajar. dikasih tahu kepada Yeskiel. Mereka. Bahwasan itu ada Ingat yang dulu, bersandal di di Mesir, sana makanya dikasih susunya, tahu. di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Oke, Datanglah makasih Pak. firman Tuhan. Semoga orang yang baca ini ntar Pak ya. Semoga yang bacakan lanjut Pak sampai Oke, engkau bacakan ya. ayat 22. Boleh ya? Boleh aku Iya. nyanyikan ya? Boleh aku Oke, nyanyikan ya? makin kamu nyanyikan makin orang masuk ke akalnya itu. Kakak Sebentar sedikit, beradik. Uni. Oh, ya. Uni, Pikir kami itu kesal. anakku yang 4 tahun ini ketawa. Dia bilang ini, Mama, ada lagu di HP Mama itu. Aku tidak pakai spek, tidak gua apakan tadi. Kak, suruh tutup kupingnya. Tutup kuping anak kakak dulu. Ini lagunya lagu vulgar ini. Enggak, Sini nyanyikan kita aja nyanyikan dulu. Pak, nyanyikan. Boleh ya? Ini enggak Lanjut ini, kalau lanjut. kalau dalam Kristen enggak apa-apa kan menyanyikan kitab suci enggak kalian kan apa-apa, Raja? bro. Enggak apa-apa, dinyanyikan Enggak enggak menista apa-apa. kan? Enggak menista kan? Enggak. Ya, oke. Nyanyikan Kakak apa? beradik Ohola dan Oholiba, datanglah firman Tuhan kepadaku. Kasih ya, Hai Kak, anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Syalalalalala. Mereka bersundal Gini di Pak, Mesir. kalau Mereka nyanyikannya itu jangan bersundal. ditambah-tambahin Pak. Oh, nggak boleh pakai syalalalala ya. Udahlah, nggak usah pakai Enggak, syalalalala. kau nyanyikannya itu menambah-nambahin bahasanya. Enggak. Jadi Kan nggak pakai sesuai syalalalala aja. Yaudah. Bukan, kau tuh nggak sesuai Mereka lirik yaudah, aku sesuai dengan lirik aja. Mereka bersundal di ulang lagi Mesir. Pak, ulang lagi Mereka Pak. oke. Karena nggak enak dengarnya, Capek oke. kali aku. Enggak, kamu tuh Kakak sesuai liriknya beradik, lah. Ohola oholiba, datanglah firman banyak kali yang ngundang aku. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah. Susunya dijamah-jamah. Susunya Jangan gitu, dijamah-jamah. nggak ada gitu, Pak. Dan dada keperawanannya dipegang-pegang, dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Hancur. Nama yang tertua ialah Ohola, dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka aku punya, dan mereka melahirkan anak-anak laki-laki, anak-anak lelaki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohola ialah Samaria, Oholiba Yerusalem, lem. Dan Ohola berzina, sedang ia aku punya. Ia sangat berahi kepada kekasih-kekasihnya. Kepada orang Asyur, pahlawan-pahlawan perang, berpakaian kain ungu tua. Bupati-bupati dan penguasa-penguasa, Kamu itu kayak semuanya ini loh, Pak. pemuda yang ganteng. Kamu itu kalau nyanyiinnya seperti itu loh, Pak. Kamu kuizinkan nyanyiinnya, tapi nggak ada sesuai liriknya yang kayak seperti itu. Raja. Ini kalau Katanya. menyanyikan di gereja, runtuh tidak gereja ini? Gini ya, gini. Bukan runtuh. Jangan Dengar loh. tanggung, jangan comot-comot. Gini. Ya kan kalau nyanyi iya. itu kan iramanya kan Dengar. boleh terserah kita Gini. iramanya. Yang penting Oh, jangan mengejek. Yang penting kan kita jangan mengejek. Comot-comot. Enggak, lagi kamu kita itu mengaji. Ada nyanyiinnya pengajaran kalau ini. menyanyikan kitab suci itu bisa aja, tapi kamu kalau jadikan nyanyikan itu kitab suci nggak masalah. Tapi jangan kamu menambah-nambahin dan mengurang-urangi. Gak ada aku tambahin. Tadi Mana? iya birahi, iya berulang-ulang itu nggak nambahin. Lah, itu namanya penekanan. Ulang. Waduh, waduh. Diresapi.
Ia berahi, Orang ia bisa dengar berahi, gini ya. ia berahi. Gitu kan boleh, kan boleh. Aku nggak menganggap kamu tuh sebagai penghujatan loh, Pak. Ya Allah, kalau kan aku sudah tanya tadi udah minta izin samamu, boleh nggak kita membacakan Bible ini sambil dinyanyikan? Iya, Boleh tapi bukan katamu. begitu caranya. Nah, gimana coba kamu ajarkan aku lah gimana cara menyanyikan Bible yang Ohola Oholiba ini khusus ini, cepat. Gini loh, kalau kamu kayak gini Pak, nanti aku bisa Teranglah firman membuat Tuhan. Aku tanya dulu, boleh nggak aku nyanyikan juga Quran seperti itu? Oh, nggak boleh, kalau Al-Quran nggak boleh. Al-Quran itu punya nadom karena panjang pendeknya ada, dan membaca Al-Quran itu tidak ada. Dan kalau kau baca terjemahannya Enggak, aku terjemahannya kalau aja. terjemahannya nggak apa-apa. Terserah kau nyanyikan lah, karena itu bukan Al-Quran. Yang Al-Quran itu adalah bukan yang Al-Quran lepas itu bahasa ya? Arabnya. Bukan, itu terjemahan Al-Quran. Ya kan terjemahan Al-Quran kan berasal dari Quran juga. Ya, berasal dari Al-Quran tapi bukan Al-Quran. Al-Quran itu contohnya gini ya. Aduh, Papa. Itu bahasa Arabnya Pak. Ya, itu disebut dengan Bahasa Al-Quran. Arabnya nggak mempunyai agama Pak. Kok apa pula bahasa Arab? Apa kaitannya bahasa Arab dengan agama ini? Ada aja. Udahlah Raja, aku pikir Gini loh, Pak. udah. Aku Sakit. kira kamu pintar loh Pak. Memang aku pintar. Intelektual lah kamu. Tapi kok kayak Gini loh. Untuk apa intelektualku ku bawakan kepada kau yang dari tadi nggak pernah mendefinisikan secara etimologi, terminologi, aksiologi tentang apa yang kau bawa. Ketika aku bertanya tentang apakah definisi kitab suci yang sudah kau bawakan Raja di hadapanku, Ini aku tadi yang mengatakan Daniel bahwa ya. itu ketika kau mengatakan bahwa definisi kitab suci dalam imanmu adalah datang dari Tuhan yang kudus, maka pertanyaanku adalah, bisakah dia dikatakan kitab suci ketika isinya berbunyi kelamin, perumpamaan terhadap peristiwa yang dia ingin ceritakan kepada manusia, itu adalah sebuah hubungan intim. Bagaimana? Apakah Tuhan masih itu bisa dikatakan? menerangkan kepada Nabi Yeskiel Pak. Oke. Ada di Mesir itu kayak diterangkan gitu, dengan seperti bentuk itu. kelamin gitu. Bahkan diterangkan dengan umpamakan sebuah kelamin. Wah. Gini loh Pak. Apa yang terjadi Ayo, di Raja. Mesir itu seperti itu Pak. Ada nggak teman-teman Kristen yang lebih bisa menjelaskan? Tolonglah. Bukan, kamu nggak masuk ke pikiranmu, kasihan loh Pak. Apa yang masuk ke pikiranku dari tadi belum dijawab pertanyaanku? Apa Daniel ngomong apa Daniel? Jadi jatuhnya asumsi. Kami mengatakan Apa Si user di siapa? Si user itu siapa? Daniel. Oke. Kak Nora, apalah Kak Nora, nggak ngerti aku si Raja inilah. Dari tadi nggak dijawabnya pertanyaanku. Kak. Udahlah, Kak. Kau nggak ngerti gimana sih? Nggak dijawab pertanyaanku. Apa kau bikin Pak? Aduh Pak. Moderator ya Makan dulu, yang Mbak. menurunkan menaikkan moderator. Terserah moderator yang menurunkan menaikkan. Uni itu kan narasumber, jadi terserah menurunkan mau tidak siapa kawan Uni untuk jadi apa. Iya, aku gini loh Kak Berarti Nora. nggak bisa kompeten lah kayak gini. Kalau nanti suka-sukanya Impoten nggak moderator udah. mau apa? Nggak kompeten pun nggak apa-apa, impoten pun terserah. Mau di sini udah capek aku mau diskusi yang akademis, nggak mau aku diskusi alay-alay kayak gini. Kita bicara akademis loh. Emang dari tadi aku Apa nggak yang bicara akademis? Jawablah pertanyaanku dulu. Justru kami nggak bicara akademis Pak. Pertanyaanku simpel. Apakah Gini, masih Pak, bisa dikatakan kamu kitab suci? apakah bisa Hah? membacanya Coba itu tengok, dengan aku bertanya aja belum langsung dijawabnya lagi. berpikir? Apa ini? Gini loh Pak, kamu Pertanyaanku, membaca- bisakah kitabmu dikatakan kitab suci ketika isinya menyebutkan kelamin seperti ini? Bisa nggak? Itu aja bisa gitu. bentar Bang Sarajin ya Kak Unirifa. Kami percaya bahwa kitab itu adalah pengajarannya yang kudus. Pengajaran kudus itu artinya itu ada pengajaran. Jika ada sejarah tentang mengenai hal-hal yang mungkin cerita tentang yang negatif itu ada pengajarannya. Itu menceritakan, kemudian untuk diajarkan supaya tidak seperti itu lagi. Jadi kalau misalnya kakak comot-comot, kami tidak terima Alkitab diperumpamakan seperti itu. Loh, yang merumpamakan kelamin bukan aku. Tuhanmu mengumpamakan kejahatan Mesir dan kejahatan Yerusalem dengan kelamin. Comot-comot, makanya dibaca semua. Itu Kau semuanya yang jelaskan. Di sini kita sedang tidak bertanya. Gini loh Pak, itu kemarahan Tuhan. Daniel, Karena di dalam Mesir aku sama sedang Yerusalem tidak itu, bertanya makna ayat ini. Bukan kutanyakan makna isinya, karena kalian nggak berkompeten. Ini kitab Yahudi yang berkompeten menjelaskan maknanya. Ada di dalam Talmud. Yang kutanyakan, kau nggak ngerti Daniel.
Daniel, pertanyaanku Yahudi sama adalah Kristen itu bisa tahu dengan isi ayat kitab itu, apa Pak. kalian nih? Kok nggak berani kalian menjawab pertanyaanku dari tadi, Lukan Nora? Aku capek, aku nggak dijawabnya pertanyaan. Bukan gini, Pak. Tadi kan kamu bilang kan cuma Jawab orang pertanyaanku. Yahudi Tahu, yang bisa mengerti pertanyaan, menjelaskan mengerti ini. pertanyaan. Nggak usah lari dari tema. Mengerti tidak pertanyaan saya? Kan kamu yang ngomong gitu, makanya Ingat, aku kalau pertanyaan itu diawali dengan apakah. Kalau orang lagi ngomong, jangan ngomong biar ngerti. Apakah, di mana, siapa, mengapa, bagaimana. Itu konteksnya bertanya. Pertanyaanku, apakah kitab kalian masih bisa dikatakan suci ketika perumpamaan tentang persundalan orang Mesir dan Yerusalem diumpamakan Tuhan dengan kelamin dan susu yang dijamah-jamah? Masih bisa tidak dikatakan kitab suci? Jawab. Jawab Gini, itu tetap Pak. suci. Karena Ya kakak udah, comot-comot. bagus kau Daniel. Kakak comot-comot. Iya, itu Bagus asumsi. kau Daniel. Itu pendapat saya. Kalau kakak berasumsi boleh, saya juga boleh berpendapat. Apalah berasumsi boleh. Si Daniel ini nggak ngerti. Daniel, kau dulu waktu belajar bahasa Indonesia, kau Gini, kabur atau Mbak. kayak Oh, mana? justru itu yang aku mau pertanyakan samamu, Pak. Demi ngacomot-comot itu menghasilkan asumsi. Asumsi itu tidak akademi, itu namanya botol. Apa Gini, ini Pak, asumsi Pak. itu sebuah pernyataan yang dianggap benar. Kalau ini pertanyaan, PA, apalah si Daniel Jawab. ini? Ini Alkitab, pertanyaan. Tidak dicomot-comot. Udah, paham? Ya, berarti kitab suci ya. Nah, Iya. dalam Tapi jangan comot-comot ya. Astagfirullahaladzim. Kita kasih contoh. Tentu kita comot satu ayat. Nggak mungkin kita bacakan dari Kejadian sampai Wahyu. Nggak ada waktu. Untuk membuktikan bahwa kitab kau itu kitab suci, aku mengambil contoh dengan mencomot ayat. Ku comot ayat, ku tanyakan sama kau nih, ayat ini bisa nggak ini dikatakan kitab suci? Itu aja kau jawab. Bisa nggak? Saya jelaskan, jangan menurut saya tetaplah Alkitab itu suci. Udah kitab suci. Semuanya. Udah. Ah, panjang kali pun tak apa-apa yang dijawabnya ini, bikin stres. Jadi kalau yang kutangkap dari penjelasan si Daniel, walaupun di situ Tuhan mengumpamakan biji pelir sekalipun, buat dada sekalipun, kelamin keledai sekalipun, itu tetap kudus, bahasa kudus menurut orang Kristen. Betul ya Daniel? Bukan gitu maksudnya juga, Mbak. Kan salah lagi aku. Kau bantah si Daniel itu. Apa yang kamu pikirkan ya? Apa yang dikatakan Bantah si Daniel udah si Raja dan si Kamu Daniel tuh nggak kalian berdebat masuk ke berdua. pikiran Ngerti aku. lo. Bukan. Aku aja mengerti apa yang dimaksud dia itu. Apa kata si Daniel? Apa kata si Daniel? Coba ulangi kalau kau ngerti. Stres aku kalian nengok ini. Opa. Enggak, aku tuh stres Apa nengok pula Opa. kau yang stres? Aku yang depresi nengok kalian berdua di sini, pertanyaanku nggak kalian jawab, tak apa-apa kalian berdua nih. Udahlah, makanya belajar dulu kalian. Gini Pak. Aku itu membaca kitab Yeskiel itu udah lama memang, tapi dengan pengertiannya itu masih ngerti aku, Pak. Aku nggak bertanya bagaimana cara memahami isi kitab itu, Raja. Yang kutanya adalah, Waduh, kalau kamu nggak bisa memahami isi kitab itu ya kok kau percuma. paksa aku memahami? Buat apa aku memahami kitab itu? Bukan ayat kitab suci Gini kok. Pak, berarti Kita kamu ini berbicara mencari tentang kesalahan gini Pak, gini. kita sedang Bentar dulu, berdiskusi Pak. di Aku- mana ya, di antara dua kitab ini, Justru antara Al-Quran dan makanya Bible gini, ini Pak. bisa dianggap Justru kitab aku suci. mau berdiskusi samamu itu Pak, karena aku mau justru berdiskusi mau samamu karena aku itu yang hatimu lagi gelap supaya aku bikin terang. Kalian dalam kita mau hati Kristus. gelap, hati gelap. Hati gelap. Kayak mana hati? Kalian bilang hatiku gelap. Gara-gara baca Bible hatiku semakin gelap ini. Masa ada kelamin di sini? Yang betul aja lah. Bukan, Kayak mana hatiku bukan, bisa Pak. bersih? Masa aku baca Bible kalian? Yang ku baca. Kamu itu udah Kelaminnya gini, Pak, sebesar punya keledai. Gini, Pak. Gini, Wah, gini, Pak. mandinya kayak kuda. Kayak Pak. mana hatiku bisa terang kayak baca kayak gitu? Tambah gelap aku. Rifa. Pak, Jangan dengar dulu, Pak ya. comot-comot. Ini Pak ya. Ini Pak. Kata baca Bible hati semakin terang. Betul aja lah. Belum lagi ku baca susunya di jama-jama. Ini. Oh, Bayang aku. Pak dengar ya Pak ya. Kayak Dulu. kitab suci Satu-satu lah Daniel. Daniel pun kayak nggak ada adab-adabnya. Si Udah Raja Bang, lagi ngomong. Bang Daniel. Ngomong dulu Bang. akan comot-comot. Makanya baca Ada. selengkapnya. Iya, coba ada nggak satu pendeta saja yang berkhotbah di gerejamu, baca satu ayat itu, satu kitab itu dibacanya, lu dia berkhotbah ada? Iya, tapi Lempar jemaat. Ih, ditanya apa, dijawab apa? Pusing sama Daniel. Daniel, kok kebanyakan minum air ketuban kayaknya dulu. Gini Pak. Udahlah Daniel, baliklah dulu ke rai Ini mamamu, aku kebanyakan minum ya ketuban Pak. Daniel. Aku kan dulu pendalaman Alkitab. Nah. Ya. Itu dengar Kau Pak. jelaskan aja, udah. Oke. Diam kau Daniel. Itu pernah kami bahas ya Pak ya.
Itu kalau orang yang otaknya mesum, ya iya berpikir seperti itu. Sedangkan orang otaknya mesum aja bisa berpikir. Kau bilang kayak gitu. Kayak mana orang nggak mesum otaknya? Kita disuruh membayangkan kelamin segede punya keledai dan pancaran maninya kayak kuda. Pak. Kau pikir nggak mesum orang? Gini. Janganlah kau naif munafik kali. Orang lagi tenang-tenangnya baca kitab suci ya kan. Oh, ini kisah persundalan liba nih. Tahu-tahu susunya dijamah-jamah. Dada perawannya dipegang-pegang. Kelaminnya kayak sebesar Gini, keledai. Papa. Kamu cari di YouTube. Ya orang yang di mesum YouTube. otaknya kan Dengar lu, kotor. gini. Kalau hatinya Ada, suci Pak. dia. Ada Wah, pendeta hebat membahas di itu dalam khotbahnya, Bah. Kamu coba lihat di YouTube. Apakah pendeta membahas tentang Yeskiel ini? Kamu coba ada atau nanti gini, Pak. Gini. Mantap, Nanti mantap. aku DM kamu, aku kasih linknya samamu. Kamu tengok pendeta ada membahas tentang Yeskiel, ya. Nanti aku kasih linknya ya samamu ya. Bilang aja kau mau minta nomor HP, aku nggak mau aku ngasih. Aku ngasih link ke DM-mu loh. Buat apa aku minta nomor? Nggak mau aku DM sama kau. Aduh, Pak. Aku itu mau ngasih kebenaran sama kamu loh, Pak. Kebenaran apa? Kelamin segede punya keledai? Tadi kan kau bilang nggak ada nggak pendeta membahas tentang Yeskiel ini. Sekarang apakah ada nggak? bisa Oke, aku baru ingat Pak. Gini, aku nanti DM kamu. Gini Pak, gini Pak. Aku DM kamu. Udahlah, aku mau diskusi aja lah Raja, yang betul lah diskusi ya. Kan tadi kan kamu fitnah loh, fitnah kamu. Kamu bilang nggak ada pendeta yang membahas tentang kitab Yeskiel ini yang kamu maksud itu kan? Aku bilang tidak ada pendeta yang ketika membahas kitab suci membaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu pasti comot-comot ayat juga. Tadi kan kau bilang tentang Yesus Yeskiel adalah loh. terang dunia, dicomot ayat. Akulah terang, akulah. Gini Pak. Yesus Kita adalah taruhan jalan ya, Pak, ya. kebenaran, Kalau dicomot aku ayat. nggak bisa Akulah jalan membuktikan, aku kebenaran. siap. Siap apa kau? Siap disunat? Kok di mute loh? Aduh moderator. Nggak ada mute. Halo, shalom semuanya. Udah dasar aku sama Bang Laskar Kristo dulu, diam dulu orang lain. Gini Pak. Aku mau Bang Laskar Kristo dulu. Tunggu dulu gantian lah. Mana tahu Bang Laskar Kristo nih bisa menjelaskan ya. Halo Shalom Bang Laskar Kristus. Bentar dulu, kenalkan dulu lah. Kalian kok birahi kali kalian dari tadi belum apa-apa dah. Jelaskan apa yang mau dijelaskan? Emang apa pertanyaanku? Apa yang kutanya rupanya? Sapa dulu lah rakyat jelata yang ada di bawah ini yang typing capek dari tadi tuh ha. Wahai rakyat jelata, netizen maha benar. Sapa dulu. Shalom semuanya, shalom. Shalom semuanya. Kok rakyat jelata ya? Marah netizen sama aku ini. Muslim dibilang rakyat jelata oleh Gak apa-apa lah, kan mereka tahu kalau aku tuh serius. Oke Bang, shalom Bang Laskar Kristus. Bagus nih. Ini shalom Bang. Shalom Bagus nih tema yang kalian angkat nih. Al-Quran dan Bible. Bagus. Tadi kamu bilang soal kenapa Bible mengandung ayat-ayat kayak gitu. Bukan, aduh, bukan itu pertanyaanku Bukan itu pertanyaanku, makanya jangan sok tahu. Pak, tadi Bukan itu pertanyaanku. Dengar makanya. Anda baru Raja diam dulu. Kalau kayak gini nggak jadi diskusi kayak gini. Yang satu ngomong. Laskar Kristus pun baru masuk sok tahu pula. Ya, pertanyaanku begini ya. Saya si Daniel pun Daniel ini turunkan aja Kak Nora, nggak ada manfaatnya pun dari tadi. Mana-mana maricu aja. Gini Bang Laskar Kristus ya. Kita kan membahas tentang Al-Quran dan Bible. Aku menyebutkan apa syarat kitab suci itu. Udah aku sebutkan. Si Raja bilang kitab suci itu dikatakan kitab suci karena datang dari Tuhan yang kudus. Kan begitu. Nah ada 2 poin sebenarnya aku catat ini. Bahkan aku catat diskusiku sama si Raja ini loh. Nah yang kedua apa kata dia? Bahwa setiap penulis. Diam dulu biar. Bagaimana mau diskusi? Poinku belum kau tangkap sudah kau jawab. Heran aku sama orang-orang ini. Ya. Nah, kata si Raja, firman kitab suci itu dikatakan kudus karena datang dari Tuhan yang kudus. Yang kedua, penulisnya diilhami sama Roh Kudus. Nah, dari pernyataan si Raja yang kucatat, aku ambil poin pertama bahwa kitab suci kalian itu dari Tuhan yang kudus. Aku mempertanyakan, aku ambil salah satu contoh firman kitab suci kalian. Yeskiel pasal 23 nomor 20. Pertanyaanku adalah begini. Dengan adanya ayat ini bahwa persundalan orang Yerusalem dan juga orang satu lagi itu Mesir
diumpamakan dengan perzinahan yang disebutkan secara terang-terangan oleh Tuhan dengan menyebutkan ukuran kelamin hewan dan pancaran air mani hewan, di mana ketika disebutkan ayat ini mengajak kita untuk membayangkan bagaimana bentuk kelamin hewan. Apakah masih bisa dikatakan firman kitab suci kalian ini adalah firman yang kudus? Itu pertanyaanku. Jawab Laskar Kristus. Oke, gini ya Rifa ya. Waktu kamu bilang kitab suci itu kudus karena datang dari Tuhan, apa yang kamu maknai itu? Sedangkan iman Kristen memaknai kekudusan. Aku pakai dua-duanya bang. Aku ini lembut. Yang bilang tuh si Raja Ais, ya kan? Makanya malas aku diskusi sama orang-orang ini nggak ada. Aku bilangin. Ulangi pertanyaanku bang. Ulangi pertanyaanku biar tahu poinnya. Ulangi pertanyaanku, apa pertanyaanku? Kekudusan Alkitab itu tidak pernah didasarkan pada bahasa-bahasa. Ya udah, kalau gitu beda. Kita pada pengajaran. Udah kalau gitu kita buang pernyataan si Raja ya. Jangan lari kamu. Bukan. Lari apa? Aku duduk apa ini? Kau Aku duduk. dibuang, Pak. Jangan dibuang-buang. Karena beda. Pak. Beda pendapatnya dengan Nggak kamu. ada Dia nggak sepakat beda, dengan pendapat Pak. kau. Ini Lah apa? Apa lu? Jangan mengadu domba, Pak. Lari nih. Katanya nggak berdasarkan perkataan apa ini kalian? Wih, pusing aku oten-oten nih. Lama-lama betul-betul ke psikiater aku. Salah itu. Kamu mengatakan Tadi kan kamu pengen ada orang hotel naik. mendasarkan Raja apalah si Raja nih? Diam dulu. gini, diam Apa? dulu. Hmm. Kamu membuat satu pemikiran bahwa kekudusan Alkitab itu didasarkan pada bahasanya. Enggak ada. Kamu tahu enggak? Salah. Mamaku memang sakit lah otakku di. Apa stromen artinya stromen apa? Cara bahasa, Apa cara bahasa? Stromen itu membuat kesimpulan yang tidak diberikan oleh seseorang lawan diskusi kita, lalu menyerang. Jelaskan stromen. Totonya nggak tahu stromen. Nggak berhenti ngomong. Tawa lagi. Udah ini Ketawa. Kenapa ini? Biar kamu sadar ya. Astagfirullah, ya Allah. Orang kayak gini mau menyadarkan aku, ketawa nggak ada alasan kayak gini mau menyadarkan aku dia. Nggak kena, kamu tahu nggak? Apa yang nggak kena? Berdasarkan kekudusan Alkitab itu cara bahasa. Cara bahasa Ya Tuhan sudah. dalam menjelaskan, menggambarkan dunia. Suaramu nggak jelas. Itu Apa saja. ini? Tapi itu yang tetap kami anggap kudus, Rifa. Kamu tahu nggak? Jadi kekudusan Alkitab itu nggak kayak gitu. Jadi kalau kamu bilang Udah. Kristen itu Suaramu kecil. Suaranya kecil. Suaramu kecil. yang salah, Rifa. Astagfirullahaladzim. Suaramu kecil. Aku di lokasi ini. Aku lagi di lokasi. Pertama, yang stromen tuh kau. Kau tidak mengerti apa yang disebut dengan premis dan kau tidak mengerti apa yang disebut dengan pertanyaan. Aku bertanya. Kamu sudah memuat. Aku jelasin kamu ya. Pertanyaan kamu itu sudah memuat kesimpulan bahwa kekudusan Alkitab itu didasarkan pada bahasa. Apa kesimpulan? Di mana aku menyimpulkan itu? Kapan aku menyimpulkan itu? Kesimpulan kamu itu loh. Kapan? Apa kesimpulanku? Coba apa kesimpulanku? Apakah masih kudus ketika Alkitab itu? Itu pertanyaan diawali dengan kata apa? Siapa? Ini nggak ngerti nih. Kesimpulan, Rifa. Itu udah salah cara bertanya kamu. Coba tunjukkan sama aku kalau pertanyaan itu adalah kesimpulan. Coba, di mana itu tertulis dalam kaidah bahasa Indonesia? Hah? Bertertatalah bicara kawan. Kawan, kami nggak akan pergi kemana-mana. Komal ini akan dibuka 24 jam buat kalian. Nggak usah terburu-buru, santai, tapi jelas bicara, terstruktur kalau bicara. Ya, itu aku jelasin cara berpikir kamu nih. Signalmu nggak beres. Signalmu nggak beres. Kalau aku sudah mengerti iman kau, nggak perlu lagi aku tanya-tanya sama kalian. Aish. Ya itu dia, kamu aja nggak ngerti kekudusan, maka kekudusan Alkitab dalam. Makanya kau yang jelaskan apakah kekudusan. Nah itu. Ya udah kau jelaskan. Dari bertahap. Apa yang dimaksud kudus? Apa yang bertahap? Salah serang itu. Laskar, kamu itu udah memuat kesimpulan. Bicaralah tertata, terstruktur. Jangan terburu-buru bicara. Apa ini kayak mau lari-larian kau? Jangan bicara tuh pelan-pelan. Iya kau nggak berhenti. Coba bicara tuh yang jelas, tertata, sistematis.
Pakai timer aja. Aku nggak usah pakai timer. Kalau 5 menit nggak apa-apa ngomong, tapi jelas omonganmu. 5 menit kau ngomong, 5 menit kau ngomong boleh asal omonganmu keras suaranya, jelas isinya, nampak poinnya, sistematis, terstruktur, mengerti argumen mana dari aku yang mau kau tanggapi. Dan kau ketika menyebut istilah logical fallacy, kau pun paham makna-maknanya. Ya, jangan kayak gini, kayak kumur-kumur. Ya, 5 menit ngomong kau pun nggak apa-apa. Ya, suara kau kecil kali bang. Kasihan aku. Capek lu dah mau keluar sana sini bicara kami nggak dengar. Ya bangku. Nah, coba sekarang kau dekatkan mikrofonmu ke mulutmu. Nah, bicara pelan-pelan. Pertama preposisi yang ingin kau tunggu, poinku yang mana yang mau kau tanggapi. Biar kuluruskan, jangan-jangan kau salah paham. Ayo. Oke, gini Iya. Arifah ya. Poin yang mana yang mau ditanggapi? Tahap. Poin yang mana? Dipotong, jangan dipotong. Kamu tadi udah Astaga. bilang, gini ya. Yang pertama, kamu salah logika kamu itu. Kamu menganggap bahwa orang Kristen mendasarkan kekudusan Alkitab itu tat bahasa. Padahal nggak pernah ada orang Kristen yang menyatakan Alkitab itu kudus karena bahasanya kudus. Nah, yang mendasarkan iman Kristen pada Alkitab suci itu pengajarannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu bertanya seolah-olah ketika kitab itu memuat kata-kata yang vulgar, kamu menganggap bahwa itu bukan kitab dari Tuhan. Hei, Rifa. Semua bahwa itu bukan kitab itu milik Tuhan. Rifa. Onyedeng di mute dulu, Onyedeng. Onyedeng di mute dulu. Onyedeng di mute dulu. Bahasa itu milik Tuhan. Bagaimana cara Tuhan menggambarkan situasi dunia itu bebas-bebas saja. Terserah Tuhan, Rifa. Nggak dengar Tahu orang, nggak? suaranya kecil. Kasihan penonton di bawah itu, suaramu kecil Laskar. Bagaimana Tuhan mau menggambarkan situasi dunia ini, Rifa, tidak terbatasi pada kata bahasa-bahasa yang vulgar. Malah kan lebih banyak lagi bahasa-bahasa vulgar dalam Alkitab. Tapi yang dilihat itu ajarannya, ajaran kudus. Roh Kudus mengilhami para murid, para rasul, para nabi untuk memberikan pengajaran yang benar, yang kudus dari Allah, bukan pada bahasanya. Jadi kamu sudah salah kalau kamu bertanya pada orang Kristen, apakah bahasa-bahasa vulgar seperti ini masih bisa dianggap kudus? Itu sudah salah. Karena kamu sudah bawa kesimpulan bahwa orang Kristen mendasarkan kekudusan Alkitab pada bahasa. Itu salah kamu tuh. Jelas? Udah. Sudah selesai. Udah. Sudah selesai? Oke, tutup mic-mu. Tutup mic-mu. Pertama, kau nggak ngerti membedakan apa itu definisi kesimpulan dan apa itu pertanyaan. Kau masuk di tengah diskusi antara aku dan Raja yang sedang bertanya tentang definisi kudus menurut si Raja. Si Raja mengatakan, kitabnya dikatakan kudus karena Tuhannya kudus. Maka aku bertanya, bukan menyimpulkan. Apakah kitabmu bisa dikatakan kudus ketika di dalamnya ada perkataan Tuhan yang menjelaskan sesuatu, tapi dengan perumpamaan, dan perumpamaannya itu adalah sesuatu yang vulgar, seperti menceritakan bentuk kelamin. Penjelasan kau tadi bang, itu bisa kau cukup dengan mengatakan, bisa Rifa, masih bisa dikatakan kitab suci. Nggak panjang kali lebar kau jelaskan ke sana kemari. Tinggal jawab, bisa Rifa, masih kami anggap kitab suci kok Rifa, karena Tuhan tuh bebas aja mau pakai bahasa kelamin kek. Begitu. Onyedeng diam dulu. Minimal kalau nggak bawa otak ke sini, bawalah Roh Kudus kalian itu. Ini aku lagi ngomong. Nah, gitu Bang Laskar. Berarti menurutmu kitabmu masih dikatakan kudus walaupun di dalamnya ada isi bunyi-bunyi kelamin. Karena si Laskar mengatakan kesucian kitab sucinya tidak bersandarkan dari gaya bahasa Tuhan. Tuhan mau bikin fucking bastard pun di dalam itu masih tetap dikatakan suci. Tuhan mau maki-maki pun tidak masalah. Karena menurut si Laskar
tidak berdasarkan gaya bahasa kitab suci itu dikatakan suci. Nah, kita berpisah di sini. Ini kita berpisah, Laskar. Nah, sekarang aku masuk ke poinku Al-Qur'anku ya. Nah, kau kan sudah kudapatkan poinmu dan aku terima di situ. Itu kan jawabanmu. Kami terima bahwa kitab suci kalian tidak apa-apa, bahasanya kan urusan Tuhan kalian. Maka saya mengatakan begini, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kami umat Islam. Kita menggunakan bahasa-bahasa di dalam berbicara. Bahasa yang kita gunakan ini akan mereaksi banyak orang. Makanya dalam tata bahasa Indonesia ada bahasa baku, ada bahasa gaul, ada bahasa kotor atau vulgar. Klasifikasi ini muncul karena memang manusia punya penalaran. Ketika ini saya kasih contoh, Pak Jokowi itu, saya kasih contoh ya. Pak Jokowi menceritakan tentang betapa indahnya Gunung Merapi dan Gunung Singgalang di Sumatera Barat. Maka kalau Pak Jokowi di hadapan publik bercerita, indahnya Gunung Merapi dan Singgalang seperti payudara Dewi Persik. Menurut kalian Pak Jokowi akan ditepuk tangani atau dilempar pakai botol? Itu tidak akan pernah dilakukan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi secara moralitas tahu bahwa itu adalah sesuatu yang vulgar, porno, mengandung sesuatu yang berbau seksual. Tidak akan pernah dicoba untuk dilakukan itu sama Pak Jokowi. Nah, tapi kalau Tuhan kalian yang melakukannya, tidak apa-apa. Itu kan hak Tuhan kalian. Tidak masalah. Tuhan kalian mengumpamakan kayak kelamin, kayak bercarut marut kayak di dalam. Tidak apa-apa menurut si Laskar. Saya hargai itu, Laskar. Terima kasih jawabannya ya, saya paham. Nah, itulah perbedaan. Al-Quran tidak memuat isi-isi seperti itu. Bahkan istilah untuk yang diterjemahkan dengan bidadari pun di dalam Al-Quran menggunakan kata hurun ain. Hurun ain mata yang indah. Maka di tafsir bidadari menggunakan kata hurun ain. Bahkan berhubungan badan pun diistilahkan dengan mendekati, menggauli, kemudian dengan istilah-istilah yang jauh dari kata vulgar. Itu perbedaan kita ya dari segi bahasa. Kitab kami suci dari segi bahasa, kitab kalian masih suci walaupun bahasanya kotor. Nah, gitu menurut Laskar. Silakan Laskar lanjut. Apalagi Laskar? Putus-putus Laskar. Putus-putus Laskar. Halo. Putus suaranya. Cek. Umi ini 5 tahun. Halo. Coba Laskar kasih si Onyeng. Ya kasih Onyeng dulu, Onyeng ngomong tuh. Ya silakan mute dulu. Katanya kemarin belajar 5 tahun belajar Alkitab. Katanya ndak dapat apa-apa, ndak ngerti masalah Alkitab. Itu bohong. Dia berdusta tuh si Umi ini. Dustanya di mana? Dustanya di mana? Apa dustanya gimana? Kalau orang itu mempelajari Alkitab sampai 5 tahun, sampai tidak mengerti, itu bohong sama sekali. Ya kenapa bohongnya? Bahkan ada loh udah tua bangka, nggak juga paham Bible-nya, padahal udah jadi pendeta loh. Buktinya ada loh. Banyak contoh ya, Paus Vatikan dikatakan tidak mengerti isi kitab oleh Martin Luther. Padahal udah puluhan tahun dia belajar kitab sucinya itu. Martin Luther tidak dikatakan paham kitab oleh Paus Vatikan, padahal puluhan tahun. Jadi yang mengatakan apa definisi? Bagaimana ciri-ciri seseorang itu bisa dikatakan paham Bible? Onyedeng giliran ditanya, diajak ngobrol, diam, ditutup mic-nya. Siapa yang mau bicara ini? Laskar lagi. Laskar cari signalnya betul ya. Kita diskusi santai aja di sini, nggak usah emosional. Aku aja yang emosional. Aku lagi datang bulan, wajar. Kalian datang bulan kalian? Ayo Laskar, silakan Laskar. Laskar cari dulu signalnya, putus-putus. Laskar putus-putus loh Laskar. Nggak enak aku diskusi sama orang kalau nggak jelas kayak gini. Nggak 5 tahun belajar Alkitab, nggak dapat apa-apa, itu bohong. Iya nggak apa-apa lah kau bilang aku bohong. Kalau kau yang bilang nggak masalah aku. Iya nggak apa-apa. Walaupun kau nggak bisa buktikan nggak apa-apa. Suka-suka kau lah. Hanya belajar Alkitab, tapi bohong, banyak bohongnya. Nggak 10 kali bilang. Kalau dia belajar. 10 kali bilang. Biar puas 10 kali bilang cepat. Nah, udah 3 kali tadi. 4 lagi cepat. Ulangi. Cepatlah 5 kali. Udah aku bantu. Udah selesai. Udah gantian lagi si Laskar. Laskar silakan bicara. Putus-putus. Halo. Apa? Silakan Laskar.
Halo, udah jelas? Halo, Belum halo. putus-putus Laskar, putus-putus. Aduh, kawan-kawan Kristenku ini memang kadang-kadang lawak-lawaknya banyak nih. Ini si Daniel lagi. Apa lagi kata si Daniel? Daniel ini kalau mau curhat janganlah. Laskar diam dulu lah, aku pengen dengerin. Apa Daniel? Apa Daniel? Apa Daniel? Bahas pengajaran Buya Syakur aja lah. Kenapa kalian ada yang bilang itu katanya sesat. Kok sesat dari mana ya? Kan dia ngajarin toleransi. Nah, terus? Apa urusannya Buya Syakur sama diskusi lintas agama ini? Al-Quran dan Bible. Apa katanya sama Buya Syakur? Kok bawa Buya Syakur? Udahlah, kau datang aja makam dia datang nanti. Pergi kau setiap hari Jumat ke situ. Ngapain urusannya kau Iya. bawa Buya Syakur? Udah meninggal dia. Apa urusannya? Ada aja kau. Kau datangi makamnya besok ya. Kau taburi bunga di situ. Kalau nggak mau kau taburi koin. Tapi aku suka Dadah, pengajarannya. Nggak apa-apa lah, bagus lagi lo gitu. Sekalian aja kau jadi Islam ikuti dia. Kau tampang, bisa kau minta fotonya sama orang, kau tempel di dindingmu itu. Suka-suka tapi nggak kau tempel fotonya. Kau tempel fotonya, kau ganti kalau letakkan fotonya. Kau buang itu ada yang foto Yesus di muka di rumahmu kan. Kau tempel ganti dengan Buya Syakur. Jelas lagi orangnya. Yang pengajarannya yang itu melarang perdagangan manusia. Memang di siapa yang mengajarkan menjual belikan manusia? Ya, dia ajaran Muslim begitu. Coba bahas itu, Kak. Oke, baik nih ku bahas ya. Ini bagus nih kayak gini lah kalau diskusi jelas sedikit. Ya. Jadi yang menyuruh menjual anak dalam itu terdapat dalam Bible. Coba kau tunjukkan dalam Al-Quran dan hadis disuruh menjual anak seperti tertulis dalam Bible, ya. Bible nggak Muslim agak Iya. Muslim. Bisa Enggak, tuduhanmu itu ada yang heran itulah kenapa kok tuduhan kalian selalu ada dalam Bible. Aku itu nggak bingung tahu. Aku heran loh, anak boleh dijual dalam Bible tuh ada tertulisnya ya. Nah, kau bilang ajaran Islam itu menjual anak, mana dalilnya? Kau baca Keluaran 21 ayat 7. Nih, aku tunjukkan kau datanya nih ha. Buya Syakur mungkin mengutip Bible mungkin, kau nggak tahu. Mungkin yang dikutip Buya Syakur nih ini kayaknya. Nih, Keluaran pasal 21 ayat 7. Apabila ada seorang menjual anaknya tuh, eksplisit tertulisnya tuh. Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak-budak laki-laki keluar. Ada ajarannya tuh menjual anak, caranya kayak mana? Bagaimana cara menjual anak? Diajarkan dalam Bible-mu. Aku bahas yang Al-Quran aja. Kenapa Buya Syakur bilang begitu? Yang Al-Quran aja lah. Makanya nggak ada di Al-Quran jual anak, yang ada dalam Bible-mu. Mungkin Buya Syakur baca Bible kali, kau yang nggak tahu. Orang dia bilang ajaran Muslim. Ya mana dalilnya? Ya nggak tahu, makanya bahas lah. Orang saya Ya nanya. percaya kau nggak berarti kau nggak dapat sumbernya, tapi kau percaya sama Buya Syakur. Dia itu bilang bahasa Arab itu nggak ngerti aku. Ya mana? Ayatnya aja sebutkan surah apa? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Masa Ustadz bohong? Kalau aku udah kutunjukkan Keluaran pasal 20. Masa Ustadz bohong? Jangankan Ustadz bohong. Nabi Muhammad sudah mengatakan di akhir zaman akan banyak muncul dai su. Dajjal itu penipu. Maka orang-orang yang menipu itu justru akan mengaku-ngaku, itu kan dia katakan sebagai ulama besar. Bukan berarti aku katakan Buya Syakur itu Dajjal. Tapi kalau kau katakan masa Buya penipu, masa Ustadz penipu, banyak. Sama kayak pendetamu juga banyak penipu. Jadi kalau kau mau membawa ajaran Buya Syakur, tunjukkan dalil Al-Qurannya. Jangankan Buya Syakur, Ustadz Abdul Somad pun kau bilang, tetap kutanya dalilnya. Apa dalil yang dibawa Ustadz Abdul Somad? Kutanya. Bawa data lah kalau diskusi. Buya Syakur itu penyesat ya. Nah, inilah kau. Ini baru kau disebut dengan strawman. Strawman itu adalah menyimpulkan sesuatu yang tidak disimpulkan orang lain lalu menyerang kesimpulan itu. Aku bilang, ketika kau bilang jadi Buya penyesat ya. Emang masa kok bisa Ustadz penyesat kan gitu pertanyaan kau. Sebenarnya kau sudah memverifikasi bahwa kau tidak percaya bahwa ada Ustadz yang menyesatkan. Berarti kau semua terima yang namanya bergelar Ustadz. Itu tak mungkin menyesatkan. Inilah kenapa kami nggak jadi Kristen. Karena dalam Kristen bukan karena gelarnya kami percaya bahwa dia tidak menyesatkan. Gelar itu tidak berpengaruh.
tahu gelar ustadz itu nggak ngerti kau. Nanti aku ngomong apa kalau kau tidak mendengar tapi bicara. Kau salah kaprah. Logikamu itu harus keluruskan. Ustadz Buya Syakur bilang ajaran agama Muslim harus pakai. Ya, Muslim itu ajarannya dari Al-Quran dan hadis. Ayatnya apa yang dia bawa? Itulah kakak bahas itu, lihat dulu itu. Nggak Aku mana ngerti. tahu kan kau yang nonton Buya Syakur. Mana pernah aku nonton Buya Syakur itu. Kau lah yang bahas di sini. Ayat apa yang dia bawa? Aku tanya. Hehe, ku tampar ganteng kau lama-lama, serius. Alah, suka-suka kau lah. Sama Sang Iya, Raja ada aku buka lagi ya. Aku lupa. Aku buka lagi. Lanjut sama ya. Suka kau lah. Mending aku pasang alis aku di sini lah. Gak ada manfaatnya lama-lama betul kata mamaku, nggak ada manfaatnya diskusi sama kalian. Aku pikir ada manfaatnya diskusi sama kalian. Nggak ada manfaatnya. Tahu lagi. Apa-apalah kata kau Daniel. Daniel, kau besok-besok belajar bicara tuh tertata, terstruktur. Kau bicara di publik. Satu, kau bilang Buya Syakur. Ku tanya, Buya Syakur bawa dalil apa? Kau nggak tahu. Berarti kau nggak paham apa yang disampaikan Buya Syakur. Dari mana kau bilang dia betul? Paham aja kau pun tidak. Ya, cuman aku lupa, nggak kucatat itu. Ya udah kau cari dulu 1500 tahun ku kasih kau waktu. Nanti kau datang lagi ke sini. Saya lagi dulu ya kak. Ya pergilah dulu kau cari datanya dulu. Kau buka YouTube-mu dulu. Suka-suka kau lah. Pulang kampung kau dulu. Serahlah. Kalau perlu kau sana belajar nari balet pun nggak apa-apa dulu. Mana cocok listku ini, Daniel? Elsa Big Shop, halo. Halo, Assalamualaikum nih. Salam Kak Elsa. Laskar Kristo minta up ya. Mau ngomong Silakan dong Kak Elsa sama ada yang Daniel. disampaikan. Ini boleh nggak ngomong sebentar? Daniel, maaf ya kalau kita katanya Buya Syakur seperti ini, dia udah nggak ada loh. Tapi kau masih membahasnya yang kagak ada loh. Kasihan loh buat dia. Ya kak, aku sedih banget. Salah tangis kalau waktu. Kalau nggak ada namanya memfitnah. Satu-satu ya. Namanya memfitnah itu kalau kagak ada. Kan kagak ada datanya. Ya, kontennya ada kok di mana-mana. Ya Kok fitnah? udah kirim buktinya mana, kau encam biar kita tahu yang mana yang salah. Namanya manusia nggak ada yang sempurna. Abalah sebentar. Laduh, ini kok nggak ini Jangan lah kayak kondusif anak- aku. Jangan kayak anak kecil. Salam Bang Hamba. Itu hamba. Suaranya nggak bagus. Duh. Udah dulu Kak Elsa nggak usah dibahas Kak Elsa. Udahlah capek aku dengarnya Kak Elsa. Udah biarin aja Kak Elsa. Memang Oten kayak gitu memang. Udah biarin aja. Yang penting dia udah nggak ngomong udah. Yang naik ke sini tolonglah yang mampu diskusi bawa ini ya tema ini. Jangan sentuh tema ini dulu ya. Ya. Mohon izin Nanya. Kak Nur.